Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi entrepreneurship yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Bambang Jatmiko, SE, MSI, tentang PKM kewirausahaan yang berjudul Pendampingan Bisnis Genteng Godean Berbasis Inovasi dan Kolaborasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Florencia dengan NIM 2025 042 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fahmi Musalamah dengan NIM 2025 042 00088. Program ini bertujuan membantu pengembangan usaha genteng tradisional di Godean melalui inovasi produk, pemasaran digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu bersaing di era modern. Pada slide pertama, latar belakang, perkembangan industri genteng tradisional di wilayah Godean. Industri genteng tradisional di wilayah Godean, Kabupaten Sleman telah berkembang sejak tahun 1950-an dan menjadi salah satu usaha unggulan masyarakat setempat. Ketersediaan tanah liat berkualitas menjadikan Godean sebagai sentra produksi genteng yang mampu memenuhi kebutuhan pasar di Yogyakarta maupun luar daerah. Pada periode 1965 sampai 1980, industri ini mengalami perkembangan pesat dengan meningkatnya jumlah perajin dan volume produksi. Namun, memasuki era modern, industri genteng tradisional menghadapi tantangan berupa persaingan dengan material atap modern, naiknya harga bahan baku 5 tahun ke belakang mencapai 20% sampai 60%, dan menurunnya jumlah tenaga kerja. Meskipun demikian, hingga tahun 2026, industri genteng Godean tetap bertahan dan berperan penting dalam perekonomian masyarakat serta pelestarian warisan industri lokal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan strategi pemasaran yang lebih efektif agar industri ini tetap bertahan dan berkembang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi marketing genteng tradisional di sosial media. Yang kedua, ada sejauh mana marketing mempengaruhi penjualan. Yang pertama, strategi marketing genteng tradisional di sosial media perlu difokuskan pada pengenalan produk, membangun kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar. Produk genteng tradisional memiliki nilai kekuatan, estetika, dan budaya yang dapat dijadikan daya tarik utama dalam promosi digital. Lalu, marketing memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penjualan genteng, terutama dalam meningkatkan dikenalinya produk, menarik pelanggan baru. Strategi pemasaran yang tepat dapat membuat penjualan meningkat secara signifikan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Yang pertama, ada mengembangkan usaha genteng berbasis inovasi dan ekonomi kreatif sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Yang kedua, ada meningkatkan pemasaran digital UMKM genteng Godean melalui pemanfaatan berbagai platform online untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu selanjutnya ada manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan program ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen usaha, dan kreativitas bisnis. Yang kedua, ada manfaat bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMKM serta membuka peluang kerja baru. Selain itu, program ini juga mendukung pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang berbasis budaya daerah. Selanjutnya ada SWOT. Untuk mengetahui kondisi usaha genteng Godean, dilakukan analisis SWOT. Dari sisi kekuatan atau strengths, memiliki ciri khas produk lokal, ketersediaan tenaga kerja, berpengalaman, harga produk relatif kompetitif, potensi kolaborasi antar pelaku usaha tinggi. Lalu di sisi kelemahan, weakness, ada teknologi produksi masih tradisional, pemasaran digital belum optimal, inovasi produk masih terbatas, serta keterbatasan modal usaha.
Selanjutnya, selain kekuatan dan tantangan, produk ini juga memiliki peluang yang di antara lain meningkatnya pembangunan properti dan perumahan, pemanfaatan teknologi digital, dukungan pemerintah terhadap UMKM, tren produk lokal, dan ramah lingkungan. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang dapat terjadi pada usaha genteng diantaranya ada persaingan dengan produk modern, perubahan selera konsumen, kenaikan harga bahan baku dan energi. Lalu yang terakhir adanya kurangnya regenerasi pengrajin muda. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori konten marketing. Konten marketing adalah strategi pemasaran melalui pembuatan konten yang menarik dan bermanfaat untuk menarik perhatian konsumen. Dalam bisnis genteng godean, konten marketing dapat dilakukan melalui foto, video, dan promosi di media sosial untuk meningkatkan minat beli dan memperluas pasar. Yang kedua, ada loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen adalah kesetiaan pelanggan untuk membeli produk secara berulang. Loyalitas dipengaruhi oleh kualitas produk, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Pada bisnis genteng, loyalitas penting untuk menjaga pelanggan tetap menggunakan produk genteng godean. Yang ketiga, media sosial dan komunikasi. Media sosial merupakan sarana komunikasi digital yang digunakan untuk berbagi informasi, promosi, dan membangun hubungan dengan konsumen. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat membantu pemasaran genteng godean agar lebih dikenal masyarakat luas, serta mendukung komunikasi dalam promosi, pelayanan pelanggan, dan kerjasama antar pelaku usaha genteng. Proses pemasaran. Proses pemasaran genteng dimulai dari pengenalan produk kepada konsumen melalui promosi secara langsung maupun digital. Yang pertama, ada mengidentifikasi target pasar yang sesuai dengan produk genteng. Yang kedua, menghubungi pihak yang berpotensi diajak bekerja sama seperti kontraktor atau toko bangunan. Yang ketiga, ada melakukan pemasaran kolaboratif untuk memperluas jaringan pemasaran. Yang keempat, ada membuat platform digital sebagai sarana promosi dan penjualan. Yang kelima, melakukan evaluasi pemasaran untuk mengetahui efektivitas strategi yang telah dijalankan. Berikut adalah contoh pemasaran berbasis platform digital yang dapat digunakan. Slide ini menunjukkan contoh penerapan pemasaran digital pada usaha genteng. Melalui media sosial dan marketplace, produk dapat dipromosikan secara lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau. Selain meningkatkan visibilitas produk, pemasaran digital juga memudahkan komunikasi dengan calon konsumen. Pada bagian ini, ditampilkan analisis biaya promosi yang digunakan dalam pemasaran digital selama sebulan. Analisis keuangan dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya yang diperlukan dalam kegiatan promosi serta potensi manfaat yang dapat diperoleh dari peningkatan penjualan melalui platform digital. Berikut adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan promosi genteng, dimulai dari Instagram sebesar 1.500.000, Shopee sebesar 1.800.000, TikTok 1.700.000, dan totalnya mencapai 5 juta selama sebulan. Lalu penghasilan penjualan tambahannya dari Instagram sebesar 2.000 unit, Shopee 3.000 unit, TikTok sebesar 2.500 unit, dan total keseluruhan dari ketiga aplikasi digital tersebut adalah 7.500 unit. Analisis laba yang kita dapatkan atau omset tambahannya sebesar 18.750.000. Lalu ada biaya produksi sebesar 13.500.000. Laba kotor yang didapatkan 5.250.000 dan biaya promosi sebesar 5 juta. Laba bersih tambahan sebesar 250.000. BEP atau break even point yang dihasilkan adalah yang pertama, margin kontribusi per unit mencapai Rp700, break even point unit
7.143 unit dan break even point rupiah mencapai 17.857.500 perak. Yang terakhir, kesimpulan. Pengembangan UMKM Genteng tradisional melalui inovasi produk, branding, dan pemasaran digital. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing usaha Genteng Godean agar mampu bertahan di tengah persaingan material bangunan modern serta mengikuti perkembangan pasar yang semakin digital. Melalui kolaborasi antara mahasiswa dan pengusaha Genteng, usaha ini tidak hanya mempertahankan nilai budaya lokal, tetapi juga menciptakan peluang usaha yang lebih modern, kreatif, dan berkelanjutan. Inovasi desain produk, pemanfaatan media sosial, marketplace, serta kerjasama dengan kontraktor dan komunitas lokal diharapkan mampu memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk. Berdasarkan analisis usaha dan perhitungan keuangan, usaha Genteng Godean memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan karena kebutuhan material bangunan terus meningkat dan minat masyarakat terhadap produk ramah lingkungan semakin tinggi. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan pengolahan usaha yang baik, program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di Yogyakarta. Pada slide ini ditampilkan contoh pemasaran melalui platform TikTok. Pemanfaatan media sosial seperti TikTok dapat membantu meningkatkan jangkauan promosi, menarik perhatian konsumen, dan memperkenalkan produk Genteng kepada pasar yang lebih luas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami bahwa program pendampingan bisnis Genteng Godean ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.